selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik semua? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan yang sehat ya. Walaupun kita di rumah aja dan tidak bisa beribadah secara langsung di gereja, tapi adik-adik harus tetap semangat ya dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik harus selalu jaga kesehatan ya, agar terhindar dari sakit penyakit. Apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti ini, adik-adik diharapkan untuk selalu mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan harus tetap di rumah aja ya untuk menghindari laju penyebaran COVID-19. Nah, pada ibadah minggu kali ini, adik-adik akan ditemani oleh Kak Grace. Nah, Kak Grace gak sendirian nih. Kak Grace akan ditemani oleh Kak Aci. Lalu ada Kak Edra. Lalu ada pemusiknya juga, yaitu Kak Mahira. Nah, adik-adik, pada ibadah minggu ini, khotbah akan disampaikan oleh Amang Pendeta Abednego Sirait. Nah, adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Yuk, kita siapkan Alkitabnya, dan selama kebaktian berlangsung, adik-adik tidak boleh makan dan minum ya. Nah, adik-adik, biar kita makin semangat, yuk kita nyanyikan lagu Ice Breaking dengan judul Hati-hati gunakan mulutmu, matamu, dan tanganmu. Yuk Kak Haci, Kak Edra, dan Kak Mahira, serta adik-adik yang ada di rumah, kita nyanyikan bareng-bareng yuk. Bangkit berdiri. Di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan tanganmu. Nah, gimana? Habis nyanyi lagu Ice Breaking, pasti adik-adik udah pada semangat kan? Nah, kalau gitu kita akan nyanyikan lagu untuk membuka ibadah kita pada minggu ini. Kita nyanyikan lagu Kami Berkumpul Memujimu. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, 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 haleluya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan.
Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus, supaya firman-Mu semakin bertumbuh di dalam kehidupan kami. Kuatkanlah kami untuk tetap setia kepadamu. Dengarkanlah doa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu hari ini, yang akan dibacakan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu kita. Nah, adik-adik, siapkan Alkitabnya ya. Kita mau baca epistel pada ibadah minggu ini. Epistel pada ibadah minggu ini diambil dari kitab Efesus 5 ayat 8 sampai 10. Efesus 5 ayat 8 sampai 10. Ayat ke-8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Yuk adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kakak-kakak mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu firman Tuhan yang berjudul Tuhan, yang diambil dari buku ND nomor 688, Kidung Jemaat 467. Jodoh masak donyaki Allah dan salah pambahe naki hata kulakan yang baru lagi curah maaf. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik di sekolah minggu, adik-adik yang aman kasihi. Hari ini dalam ibadah sekolah minggu kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi kabar baik bagi kita. Diambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 29 sampai 32. Ama ajak adik-adikku yang di rumah, mari kita ambil Alkitab kita. Kita membuka kitab Efesus pasal yang keempat ayat 29 sampai 32. Ayo buka Alkitabnya. Ikuti nanti, Abang akan membacakannya untuk kita. Sudah semuanya membuka adik-adik? Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Sekarang Abang bacakan bagi kita. Mari kita ikuti di Alkitab kita masing-masing. Demikian firman Tuhan.
Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Adik-adikku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada minggu hari ini firman Tuhan mengajak kita supaya tetap untuk menyuarakan kebenaran. Tetap berarti terus, selalu, tidak pernah berhenti. Tetaplah menyuarakan kebenaran. Adik-adik Amang yang terkasih, dari firman Tuhan yang kita dengar tadi, ada dua perintah yang disampaikan kepada kita. Pertama, perintah positif, dan yang kedua, perintah negatif. Perintah positif dengan perkataan pakailah, dan ayat yang ke-32, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Dan yang kedua, perintah negatif, jangan ada perkataan, jangan kamu mendukakan. Semua kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Ini dua perintah yang disampaikan kepada kita. Perintah yang mau dilakukan dan perintah yang harus dijauhkan. Adik-adik Amang, mengapa ada perintah larangan yang disampaikan kepada kita supaya kita jauhkan dari hidup kita? Terutama perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang jahat. Ada 3 hal yang mau kita ingat dari firman Tuhan hari ini. Jangan mengerjakan yang buruk, karena akan mendatangkan dampak buruk bagi orang lain. Ini pesan pertama kepada kita. Mengapa kita tidak boleh berkata kotor? Mengapa kita tidak boleh marah? Mengapa kita tidak boleh mengatakan yang tidak baik? Mengapa semua yang jahat harus dijauhkan daripada kita? Karena hal itu akan mendatangkan yang buruk kepada orang lain. Orang lain bisa menjadi tersinggung, orang lain bisa menjadi sakit hati, orang lain bisa menjadi marah. Yang kedua, mengapa kita tidak boleh berkata kotor, bersikap buruk, bersikap jahat? Karena akan mendatangkan hal yang buruk juga kepada diri kita. Tadi yang pertama, mendatangkan yang buruk kepada orang lain. Yang kedua, mendatangkan yang buruk juga kepada diri kita. Apa yang buruk yang akan datang kepada kita? Kita akan dibenci orang, kita tidak disukai orang, kita akan menjadi yang dijauhi oleh orang lain. Itu dampak yang kedua. Yang ketiga, dari firman Tuhan ini dikatakan kepada kita, mengapa tidak boleh melakukan yang buruk itu?
Karena ini yang terutama, Tuhan tidak menyukai orang-orang yang melakukan hal-hal yang buruk itu. Tuhan tidak suka kepada kita, kepada adik-adik sekolah minggu yang suka melakukan hal-hal yang buruk. Allah membenci, Allah tidak menyayangi, bahkan Allah bisa menjadi marah kalau kita berlaku buruk dalam kehidupan kita. Adik-adik aman yang dikasihi oleh Yesus Kristus, maka dari sejak kecil kita diingatkan, adik-adik diingatkan untuk menjauhkan semua hal-hal yang buruk itu, tetapi melakukan hal-hal yang baik. Apa yang baik? Pertama dikatakan tadi, pakailah perkataan-perkataan yang baik. Berbicaralah baik supaya orang yang mendengarnya bisa bersuka cita, orang yang mendengarnya menjadi senang, orang yang mendengarnya mendapatkan berkat. Jadilah orang yang ramah. Adik-adik sekolah minggu diminta hari ini supaya menjadi anak-anak sekolah minggu yang ramah. Ramah kepada semua orang, ramah kepada sesama manusia, ramah kepada orang-orang yang dikasihinya, ramah kepada keluarganya, ramah berbicara kepada orang tuanya, kepada abang, kakak, dan adik-adiknya. Karena dengan itu kita menjadi disukai dan kita akan mendapatkan hal yang baik, terutama Tuhan menjadi sayang kepada kita. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini mengatakan, hati-hati untuk menggunakan mulut kita, menggunakan perkataan kita, supaya setiap yang kita katakan justru mendatangkan kebaikan dan kebenaran. Adik-adik masih ingat lagu sekolah minggu kita yang mengatakan, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Mari mulai hari ini adik-adikku, gunakan mulut kita dengan baik, berbicara dengan baik, jauhkan kata-kata kotor, tapi biasakan untuk membicarakan hal-hal yang baik, yang benar, supaya kita menjadi kesukaan sesama kita. Kita akan mendapatkan kesukaan juga, dan terutama Tuhan menyukai kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu hari ini, yang mengajak kami supaya kami selalu menyuarakan kebenaran. Bapa dalam Yesus, bantu kami supaya kami dapat menjaga mulut kami, menjaga pikiran kami, menjaga sikap kami, supaya kami dapat menjauhi setiap perkataan yang kotor. Kami dapat menjauhi setiap sikap yang tidak baik, yaitu kemarahan, kedengkian, fitnah, dan pertikaian. Tapi kami boleh menjadi anak-anak yang terus berkata-kata yang benar, berkata-kata yang baik, berkata-kata yang menyenangkan orang lain, dan hidup kami menjadi ramah seorang terhadap yang lain. Bapa dalam Yesus, bantu kami untuk melakukan itu dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi anak-anak kesukaan Tuhan. Bapa dalam Yesus, berkati kami, terutama adik-adik kami sekolah minggu bersama-sama dengan orang tua mereka. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, jauhkan mereka dari sakit penyakit, terutama dampak dari paparan COVID-19. Ada di antara adik-adik kami sekolah minggu yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit karena terpapar COVID-19. Kasihani mereka ya Tuhan, berikan kesembuhan kepada mereka, sehingga pada waktunya nanti kami dapat kembali berkumpul bersama-sama, beribadah bersama-sama melalui ibadah sekolah minggu ini.
Berkati orang tua kami, berkati sanak saudara kami yang sedang mengalami pergumulan dan sakit penyakit karena COVID-19. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada minggu ini. Kita nyanyikan lagu Aku Berubah. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua. Things are different now. Something happened to me when I gave my heart to Jesus. Things are different now. I was changed, it must be, when I gave my heart to Him. Things I loved before have passed away. Things I love far more have come to stay. Things are different now. Something happened that day when I gave my heart to Him. Oh iya adik-adik, untuk persembahan adik-adik bisa kirimkan melalui scan barcode di samping ini ya. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
sekarang pasti adik-adik semua sudah mengikuti ibadah dengan baik ya. Oke, sekarang biar kita nggak bosan, kita akan melakukan kreativitas untuk adik-adik kelas kecil. Kreativitasnya pada hari Minggu ini ialah mengerjakan kuis di link yang telah tertera di sini, atau bisa dicek di grup orang tua kelasnya. Nah, untuk adik-adik yang belum bisa membaca, mungkin bisa dibantu oleh orang tuanya di rumah. Jangan lupa dikerjakan dan di-capture ya hasil kerjaannya. Oke, selamat mengerjakan adik-adik. Shalom adik-adik, sekarang waktunya kreativitas untuk kelas besar bersama Kak Aci. Adik-adik, tema kita pada minggu hari ini kan hati-hati gunakan mulutmu. Jadi Tuhan mau kita memperkatakan yang baik-baik saja untuk lingkungan kita, terutama di masa-masa saat ini adik-adik. Seperti yang kita ketahui bersama kan, sekarang ini kita dihimbau untuk kembali berkegiatan di rumah saja. Untuk sekolah online, ibadahnya juga dari rumah, dan juga mungkin orang tuanya adik-adik bekerjanya dari rumah lagi ya. Jadi kreativitas minggu ini kakak mau adik-adik membuat poster atau mungkin gambar yang bisa adik-adik hias, yang isinya menyemangati mungkin teman-teman adik-adik atau juga mungkin papa mama adik-adik untuk tetap semangat meskipun di tengah-tengah kondisi yang masih menyedihkan seperti sekarang ini. Nanti jangan lupa foto dari posternya bisa dikirim ke guru kelas masing-masing. Nanti contoh posternya seperti apa mungkin adik-adik bisa lihat di foto yang akan diselipkan di sebelah di sini ya. Jangan lupa dikerjakan ya adik-adik, dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat untuk kita semua. Dah.